Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB. IPB Podcast kali ini akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya kesehatan mental bagi para dewasa muda. Nah, mungkin teman-teman Sobat IPB juga bertanya-tanya, sebenarnya dewasa muda itu rentang usianya berapa sih, dan kesehatan mental itu seperti apa untuk rentan usia dewasa muda. Nah, kali ini IPB Podcast akan berbincang-bincang bersama Ibu Nurmala Katrina Panjaitan, salah satu tim konsuler dan dosen dari Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Halo Ibu. Halo, Ya, selamat sore. apa kabar? Baik sekali. Oke, mungkin tadi saya sudah sempat mention dan menyebutkan terkait dengan kesehatan mental. Kita Betul. akan menyamakan persepsi dulu nih. Ya, Sebenarnya kesehatan mental itu apa sih, Bu? baik, terima kasih Mbak Pipit. Kesehatan mental itu sebenarnya suatu kondisi seseorang di mana proses berpikirnya, proses merasanya, dan kemudian proses berperilakunya itu sangat positif ya. Di mana dia menyadari potensi dirinya, dia juga bisa menghadapi stres atau tekanan dari lingkungannya, dan dia dapat berperilaku positif, memberikan kontribusi pada lingkungan sekelilingnya. Nah, itu dia orang yang sehat mental. Oke, lalu untuk rentan usia dewasa muda sendiri itu dari rentan usia berapa? Nah, sebenarnya yang dimaksud dewasa muda itu banyak ya definisi ya, tapi kalau saya sendiri melihat bahwa dewasa muda itu kita bisa kelompokkan mulai usia 20 tahun ya sampai 30 tahun begitu, di mana orang itu sudah mulai bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Oke, lalu gangguan mental apa saja yang bisa terjadi di rentan usia antara 20 sampai 30 tahun ini? Oh, banyak sekali ya, karena tadi kan saya pernah juga menjelaskan bahwa kesehatan mental itu kan tergantung pada juga namanya kerentanan seseorang ya. Kerentanan seseorang itu bisa dimulai sejak dia dalam kandungan gitu, misalnya kondisi ibunya yang tidak sehat, terus kemudian ketika dia lahir pola pengasuhannya juga tidak bagus gitu ya, tambah tekanan-tekanan, jadi bisa saja berbagai masalah sudah muncul dari usia muda. Misalnya dia sudah distress ya dari waktu muda, mulai ada anxiety disorder, mungkin juga dia sudah mengalami psychotic disorder seperti schizophrenia gitu ya. Mungkin juga pada masa-masa remaja ketika dia misalnya mulai bertubuh agak besar, terus dia cemas, jadi gemuk, terus ada eating disorder ya, bulimi gitu. Kita udah mendengar ya seperti itu ya. Jadi macam-macam, bisa juga mood disorder ya yang dibilang bipolar gitu ya, atau orang depresi gitu. Macam-macam sih bisa, walaupun orang masih usia muda bisa kok bermacam-macam gangguan kejiwaan, kesehatan mental maksud saya. Oke. Nah, itu kan tadi kan gangguan apa saja yang bisa terjadi. Nah, sekarang ciri-cirinya nih, Bu. Ciri-cirinya apa sih kalau misalnya seseorang itu memang sudah mengalami gangguan kesehatan mental? Karena kadang-kadang kita ngelihat orang itu fine-fine aja sebenarnya, Ya, tapi ternyata dia mengalami gangguan kesehatan mental loh. Jadi sebenarnya ciri-cirinya apa aja sih? Mungkin pertama kita bisa lihat ya Mbak ya, apakah dia punya emosi yang stabil enggak. Misalnya dia hanya hal kecil dia sampai cepat tersinggung banget, cepat marah gitu ya, terus kemudian dia mulai berpikir yang rasa-rasanya abnormal. Misalnya dia mulai berpikir bahwa dia itu dikejar oleh binatang atau hantu atau apa ya, dia mulai ada halusinasi, mulai ada delusi gitu ya. Dan kemudian tadi dia mulai ada gangguan-gangguan berperilaku, saya nggak bisa tidur, berubah pola makannya, tidak mau makan gitu ya, dan mulai menarik diri, mengisolasi diri. Nah, itu udah mulai tanda-tanda dari orang mengalami masalah kesehatan mental. Saya belum bilang gangguan jiwa ya, baru kesehatan mental gitu, karena udah beda lagi kalau namanya gangguan jiwa. Oke, lalu jadi itu kan banyak ya nih ya, Bu, ciri-cirinya tuh banyak. Berarti mungkin kalau kita punya teman, saudara, atau mungkin orang-orang di sekitar yang memiliki ciri-ciri itu, sebaiknya memang harus diperhatikan dan diberikan perhatian ya. Ya, pertama kita mulai mungkin melakukan pendekatan ya, menjalin hubungan kedekatan ya, menjalin hubungan kedekatan dengan dia sehingga dia mulai mau berbicara sama kita. Nah, kalau udah bicara kita harus pandai mendengarkan yang aktif ya. Jadi kita jangan buru-buru menasihati segala macam, karena kadang-kadang orang dengan masalah kesehatan mental itu kan butuh orang ngomong aja. Nah, nanti dari pembicaraan dengan dia itu, kalau kita udah mendengarkan bicara, kita mulai ngelihat dia tuh masalahnya apa. Apakah dia mempunyai tadi disfungsi ya, mulai dia nggak bisa makan, nggak pengen kuliah misalnya ya, susah tidur, atau dia memang hanya mempunyai itu tadi
distress aja ya, ada masalah yang menekan dia gitu. Jadi kan kita beda tuh penanganannya ya, intervensinya beda ya. Kalau dia disfungsi ya berarti kita mesti hubungin psikiater, dokter ya untuk membantu dia karena dia tadi kan udah nggak bisa tidur, udah nggak mau makan gitu. Tapi kalau masalahnya itu baru distress, mungkin dengan kita ketemu sama psikolog ngobrol itu kan bisa membantu dia juga gitu. Nah tapi yang terpenting adalah support ya, memberi support dari teman, dari keluarga, dari lingkungan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami tadi gangguan kesehatan mental. Oke, jadi memang mendengarkan, memberikan support itu yang Ya, paling penting ya. itu, Oke, lalu nih katanya nih ya Bu, di Indonesia sendiri gangguan mental itu memang masih cukup tinggi katanya ya. Saya baca-baca dari jurnal itu. Sebenarnya mungkin apa yang menjadi penyebab utama dewasa muda di Indonesia itu mengalami gangguan mental? Ya penyebabkan macam-macam, bisa juga kan karena kegagalan dalam pendidikan mungkin, dalam karir atau dalam hubungan relationship dengan orang lain gitu, atau juga mungkin kemiskinan ya. Jadi masalah tekanan, masalah ekonomi yang terus menerus tidak ada solusinya itu juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Tapi kok Mbak Pipit saya merasa bahwa orang-orang Indonesia tuh kuat ya. Kuat ya Bu? Itu tapi malah, kalau yang galau-galau gitu gimana Bu? galau mungkin ya, karena kalau saya lihat tuh ya orang-orang di desa nih kan, karena saya kan dari sosiologi pedesaan banyak ke desa gitu, mereka tuh lebih sehat mental loh daripada orang-orang kota gitu ya. Oh gitu ya Bu? Nah itu mungkin disebabkan oleh itu tadi ya, kita tuh bisa sehat kalau kita itu bisa belajar dari kegagalan kita, bukan merasa kita tuh menjadi tidak berguna, tidak bermanfaat begitu ya. Kalau kita mengalami masalah justru kita mengevaluasi, berusaha berbuat lebih baik dan positive thinking gitu ya. Kayaknya orang desa lebih begitu ya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang penyebab utamanya dari gangguan kesehatan mental di Indonesia itu memang lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan seperti itu. Dan datanya itu mungkin karena kegagalan dan dia tidak bisa belajar dari kegagalannya itu. Iya, mungkin supportnya juga agak kurang kali ya di perkotaan dibanding desa di mana hubungan itu masih dekat ya satu sama lain. Kalau di sini kan kita lebih kepada individual gitu ya, sehingga mungkin support itu agak kurang gitu ya. Oke. Lalu kalau misalnya ada nggak triggernya seperti misalnya masa traumatis waktu kecil, misalnya dia sering dibully atau misalnya sering mendapatkan KDRT waktu kecil, itu menjadi salah satu trigger utama dalam gangguan kesehatan mental atau menjadi salah satu pendukung mungkin jadi. Ya bisa juga karena kan dari kecil tadi seperti saya katakan dari dia dalam kandungan mungkin sudah ada masalah kesehatan ibunya sehingga perkembangan syarafnya, perkembangan otaknya kurang baik ya, sehingga kemudian pola asuhnya juga yang kurang mendukung membangun rasa harga diri, sehingga ketika dia tumbuh itu dia udah dengan jadi suatu pribadi yang rentan gitu ya. Ditambah dengan tekanan sosial, nah, tadi Anda bilang tuh adalah bullying gitu ya, jadi dia ada triggernya ya bisa muncul, walaupun ada orang juga yang lain yang dikena bully juga tapi dia nggak rentan masa kecil, maka dia nggak akan mengalami gangguan kesehatan mental gitu, karena ini beda beda potensinya gitu, potensialnya ya. Jadi kalau dua orang yang berbeda akan beda juga, bisa beda walaupun sama bullyingnya tapi kerentanannya beda. Itulah makanya pada masa kecil, masa anak-anak itu penting sekali pola asuh yang positif ya, pola asuh yang positif supaya orang itu bisa mempunyai kepercayaan diri ya, mempunyai harga diri yang positif terhadap dirinya gitu, sehingga ketika ada tekanan-tekanan seperti itu dia lebih mudah menghadapinya gitu. Oke, lalu bagaimana dengan peran keluarga sendiri Bu untuk menghadapi gangguan kesehatan mental ini? Nah peran keluarga tadi saya katakan kan support ya, tapi juga begini, kalau ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan kesehatan mental, itu sebetulnya haruslah dibicarakan masalahnya bersama dengan keluarga ya, dan kemudian juga support bersama keluarga, lakukan kegiatan bersama, misalnya beribadah bersama, berrekreasi bersama, terus kemudian melakukan aktivitas kreativitas bersama. Jadi si anggota keluarga yang mengalami gangguan ini mendapat support sepenuhnya, bukannya ditinggalin gitu. Gitu kan. Terus begitu masalah yang ada itu kemudian dibicarakan bersama, bagaimana pengobatannya. Jadi artinya keluarga itu berpartisipasi dalam mengatasi masalah gangguan kesehatan mental ini. Jadi bukan ditinggalkan sendiri gitu si penderita itu ya, atau langsung diserahkan kepada orang lain gitu ya. Nah, tapi ketika memang masalahnya itu sudah mengganggu, yang saya katakan tadi udah disfungsional, misalnya dia udah nggak mau makan gitu ya,
atau dia jadi agresif. Nah, itu kita perlu bantuan orang-orang profesional. Oke, mungkin yang pertama kali itu harus ada mungkin sharing time ya. Iya, Ya, itu tuh tadi. waktu berbagi. Nggak mungkin kalau mungkin bisa makan bersama, makan Iya. malam bersama atau Mm-mm. breakfast, Mm-mm. sarapan bersama. Begitu. Itu menjadi salah satu momen untuk kita saling Iya. Jadi ngobrol, support tadi melakukan bersama-sama ya. gitu. Berarti sharing time itu nggak harus pergi jalan-jalan, pergi jauh gitu. Enggak, yang penting memang ada waktu Iya. kebersamaan itu. Dan juga yang penting penerimaan dari semua anggota keluarga ya. Oke. Kadang-kadang kan keluarga mungkin bisa aja mengatakan, oh, gitu aja kamu kok begitu, iya kan bisa ya. gitu aja kok kayak gitu leye Nah, gitu kan gitu. nggak boleh ya, Nah, harusnya tadi mendengarkan kan, tadi mendengarkan aktif kan. Ya. Sebenarnya masalahnya apa sih, dia distress apa udah mulai disfungsional gitu. Iya. Kalau dia masalah distress, kita tanya kenapa, dan biarkan dia cerita. Kita jangan langsung ngejudge, memberikan nasihat misalnya, saya juga dulu gitu tapi saya begini gitu kan. Biasanya kan gitu ngejudge kan langsung beda, ya. gitu. Mendengarkan dulu sehingga tahu dengan benar ya duduk masalahnya itu seperti apa gitu, dan bagaimana sih penderita sendiri menghayati permasalahannya gitu. Oke, lalu itu kan dari peran keluarga. Lalu dari sisi penderitanya sendiri itu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan bagi penderita gangguan kesehatan mental ini? Sebenarnya kita harusnya mulainya pencegahan dulu ya. Oke. Kalau mencegahnya gimana nih, Bu? Soal mencegahnya nih ya. Jadi seperti saya katakan tadi ya, manusia itu harus belajar dari permasalahan. Oke. Ya kan, tadi kemarin saya bilang umur 20 tahun itu kan orang udah bisa mengambil keputusan. Artinya ketika kita mempunyai permasalahan, kita tuh jangan langsung cepat-cepat memutuskan, oh saya nggak bisa gitu ya. Nah, artinya setiap kali ada masalah itu coba kita percaya diri gitu untuk mencobanya gitu ya. Nah, kalau kegagalan itu kan biasa, kegagalan itu kita harus lihat sebagai proses belajar gitu ya. Mempelajari di mana sih kita salah mengambil langkahnya tuh di mana gitu ya. Nah, dari proses belajar itu kita maju dikit-dikit, memperbaiki. Nah, disitulah yang dikatakan resilience tuh Mbak. Jadi orang itu tangguh gitu, belajar dari kesalahan. Nah, itulah sebenarnya untungnya ya. Kalau orang tuh masa muda banyak masalah Mbak, biasanya dia lebih kuat. Oh gitu Bu. Iya, kalau orang senang melulu, nah itu nggak pernah belajar dari kesalahan. Makanya jadi ketika ada masalah dia mungkin dalam karir ya, dia langsung down, langsung stres gitu. Tapi kalau orang tuh dari masa mudanya sudah bergumul dengan masalah dan banyak masalah dan dia belajar dari masalah itu, dan dia kemudian menyadari bahwa dia mampu merubah dirinya, beradaptasi dengan situasi. Nah, itu bisa membuat dia jadi lebih kuat, tangguh. Oke. Jadi jangan sedih kalau banyak masalah ya. Jangan sedih. Itu proses belajar. Jangan sedih. Jadi kalau banyak masalah itu harus jadi bahan pembelajaran. Bagaimana cara mencari solusinya agar lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Dan kata kuncinya tuh adaptasi pada masalah. Gitu. Seperti adaptasi. Kita di COVID ini kan. COVID ini, kalau kita nggak bisa terima keadaan, nah itu kan bisa menyebabkan stres kan. Aduh, kok di rumah terus sih. Terus kemudian jadi ketakutan, cemas. Kapan ya saya kena ya? Kapan saya masuk mana? Jadi cemas kan. Tapi kalau tadi kita beradaptasi, ada prokes segala macam ya. Nah, itu kan kita bisa mulai dengan tadi cara hidup yang baru ya, new normal. Nah, dengan kita beradaptasi, kita berubah. Nah, itu tadi saya bilang proses belajar berubah, maju dikit. Nah, lama-lama kita kan bisa menyesuaikan diri. Jangan buru-buru bilang nggak bisa, saya nggak bisa gitu, saya udah biasa begini. Nah, kalau saya biasanya prinsip jangan bilang nggak bisa dulu, jalani dulu, belajar gitu. Kalau benar-benar nggak bisa baru bilang nggak bisa. Tapi tadi kan gagal kita pelajari kenapa sampai gagal. Kita coba lagi gitu kan. Coba lagi sampai harus bisa gitu. Oke. Jadi balik lagi nih, tadi cara mencegahnya itu karena banyak masalah kita banyak belajar, akhirnya kita terbiasa dengan masalah. Lalu bagi penderitanya sendiri apa yang harus dilakukan nih? Bagi penderita sendiri, begitu dia merasakan bahwa dia tuh nggak bisa menanggung, bahwa stres ini udah melampaui kemampuannya, dia mesti cari seorang untuk bicara. Jangan berpikir, masih ada pandangan dari orang kalau ketemu psikolog tuh ada gangguan jiwa gitu kalau ketemu psikiater apalagi parah gitu kan. Padahal di negara-negara maju biasa loh, tuh selebritis punya loh semuanya loh, psikiater. Semua selebritis itu punya kok penasihat kejiwaannya. Apalagi yang yang famous gitu ya kan, ada juga masalah dengan ketenaran gitu kan ya. Itu mereka punya. Jadi pertama ketika kita udah merasa bahwa ini udah melampaui, ini stres saya nggak tahan gitu, cari tempat orang bicara gitu. Dan kalau misalnya mulai ada gangguan kayak tadi ya, gangguan makan, mulai nggak nafsu makan, nggak bisa tidur segala macam. Nah, kita mesti datang ke tadi orang-orang profesional, ke dokter, kayak psikolog gitu. Nah, jadi
jangan disimpan karena itu akan semakin lama semakin meningkat, apalagi kalau udah masalahnya udah gangguan dalam proses berpikir ya. Mulai halusinasi, ngelihat itu atau ngelihat orang jadi kayak binatang gitu kan. Orangnya dipukulin dia pikir binatang, padahal itu kan manusia. Atau dia mulai, yang sering mah ini loh kalau yang konsul sama saya, mendengar suara-suara gitu. Halusinasinya di suara. Iya, dia mulai mendengar ada orang bilang ini, bilang itu gitu. Atau nanti akan ada ini, ada kan itu. Sehingga dia jadi cemas, takut banget gitu. Nah itu jadi harus kalau lihat tanda awal tuh harus diselesaikan tuh Mbak Pipit. Jangan dipendam, jangan dientar-entar, tapi harus segera. Ya, dan kalau sudah dia menjalankan terapi, kalau dokter bilang ya kamu harus makan obat, itu teratur. Sebab apalagi kalau orang tuh psikotik ya, schizofren tuh, kalau obatnya berhenti bisa datang lagi. Jadi itu harus teratur. Ikuti pengobatannya dengan teratur gitu. Jadi dan satu lagi jangan ngobatin sendiri. Karena ada itu mahasiswa yang lapor ke saya terus dia bilang saya udah makan ini itu. Dari mana? Ya saya baca di internet. Waduh, bahaya tuh. Jadi harus cari profesional yang membantunya ya. Karena nanti bisa addiction kan. Jadi addict kan. Iya. Itu bahaya tuh. Atau lari kepada narkoba atau pada alkohol gitu kan. Itu cuma sementara aja. Nanti kalau pengaruhnya udah hilang, datang lagi kan hal itu kan. Malah bisa lebih parah. Halusinasi itu. Jadi apa yang harus dilakukan pertama itu adalah mencari teman berbicara. Kalau misalnya tidak mau menemui profesional karena tadi stigmanya nanti dikirain gila atau apalah itu, atau takut diomongin orang, mungkin ke orang terdekat, misalnya orang tua, saudara gitu, teman gitu, yang memang bisa dipercaya ya Bu ya, yang nggak akan membocorkan dan bisa memberikan bantuan solusi gitu. Tapi kalau udah disfungsi kayak tadi udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nah itu baru harus wajib langsung pergi karena ke kalau profesional. dysfunction itu ya Mbak ya nanti bisa sampai manjut pengen bunuh diri. Itu biasa kelanjutannya depresi itu udah tingkat atasnya tuh gitu, udah pengen bunuh diri. Ya. Dan itu harus dihindari ya, nggak boleh terjadi. Jangan. Gitu. Bahkan kalau orang udah menunjukkan ciri-ciri seperti itu, nggak boleh tinggalin dia Mbak. Kalau udah mulai ngomong-ngomongin gitu, kita harus mengawasi dia. Karena kemungkinan dia melanjutkan pemikiran itu bisa saja gitu. Jadi waspada kalau udah ada orang depresi dan udah mulai ngomong-ngomong tentang suicide, nah itu kita udah harus lebih waspada. Dan ini berarti peran orang di sekitarnya, tidak hanya keluarga gitu ya. Betul. Ya. Karena nggak mungkin ya orang suicide itu tiba-tiba gitu. Pasti karena ada masalah. Cuma dia nggak pernah ngomong gitu ya. Ya kan, karena kadang kita sering lihat kayaknya dia fine aja, nggak baik-baik aja, ternyata dia ada masalah. Jadi karena kerentanan tuh nggak pernah kelihatan kan Mbak. Pasti. Kalau tekanan kita tahu dia tertekan, kemarin dia nggak lulus apa gimana gitu kelihatan. Tapi kalau kerentanan tuh kan kita nggak bisa lihat. Karena itu kan masa lalu dia, dan hanya mungkin dia juga nggak pernah tahu, karena waktu di kandungan dia nggak pernah tahu ya kesehatan ibunya seperti apa. Gitu. Dan waktu dia lahir apa ada trauma mungkin ya, susah waktu dilahirkan kan bisa aja ya ada trauma sehingga ada luka di otak dan sebagainya. Atau pernah kecelakaan ya bisa jadi juga kan. Kecelakaan juga bisa. Bisa ada kerusakan di otak, beberapa syaraf di otak itu juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Atau orang yang punya penyakit lama gitu, yang menahun, itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental, nggak sembuh-sembuh. Penyakit menahun. Penyakit menahun nggak sembuh-sembuh gitu loh. Itu juga bisa menyebabkan orang menjadi stres berat. Atau orang-orang yang merawat orang sakit, merawat orang sakit. Iya. Itu malah dia yang bikin stres. Caregiver. Itu jadi si caregivernya itu malah jadi ikut stres, capek, mungkin kelelahan gitu kan. Kan dia nggak bisa cerita, orang dia ngerawat orang sakit ke siapa dia cerita, gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu masalah keluarga kan banyak ya. Oke. Menarik sekali Ibu perbincangan kita hari ini. Aduh, episode yang sangat menarik terkait dengan gangguan kesehatan mental pada usia dewasa muda ya, antara rentang 20 sampai 30 tahun. Betul ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada teman kita di rumah atau saudara atau orang di sekeliling kita nih memperlihatkan ciri-ciri kalau dia sudah ada gangguan kesehatan mental, jangan ditinggalin tapi ditemenin, tapi mendengarkan curhatan dia ya, sharing curhat ya, itu menjadi salah satu support dia untuk supaya tidak
menjadi lebih parah lagi seperti dan juga itu. tadi untuk belajar beradaptasi dengan masalah. Ya, dan harus bisa beradaptasi dengan masalah. Oke Ibu, mungkin sebelum saya menutup IPB Podcast kali ini, mungkin Ibu ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat IPB di rumah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Jadi saya ingin mengatakan kepada sobat-sobat muda IPB bahwa kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik ya. Jadi olahraga, tubuh yang kuat gitu ya, bukan itu saja, tapi kita juga harus mempunyai kesehatan mental agar kita itu bisa hidup seutuhnya gitu. Karena orang yang sehat fisik tapi nggak sehat mental bahaya juga gitu. Begitu juga sebaliknya, orang yang sehat mental tapi fisiknya sakit-sakitan bisa menyebabkan dia makin parah kesehatan mentalnya. Jadi peliharalah kedua hal itu, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan kalau Anda sudah merasa mulai mengalami distress, maka segeralah menemukan orang yang bisa kita berbagi masalah. Kemudian juga tadi ya kita kalau memang perlu pengobatan, lakukanlah pengobatan itu dengan sabar ya, dengan teliti gitu, sehingga betul-betul masalah kesehatan mental Anda bisa teratasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, Sobat IPB, demikian IPB Podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.